pagi anak-anak. Selamat Bu. pagi, Ibu. Ibu. Bagaimana kabar kalian selama belajar dari rumah? Baik, Bu. Oke. Baik. Baik, Bu. Sehat. Harus tetap semangat ya, walaupun dalam situasi pandemi kita masih melakukan pembelajaran secara online, kalian harus tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan situasi pandemi ini segera berlalu supaya kita berjumpa lagi di kelas konvensional seperti hari-hari sebelumnya. Semangat ya. Semangat, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang bisa memimpin? Krisna ada ya? Coba dipimpin Krisna, kita berdoa dulu sebentar. Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Lupa Ibu sampai absen dulu sama anak-anak. Kalian terima kasih ya, pakaian kalian sudah rapi di pagi hari ini dengan menggunakan kostum kita, menggunakan endek. Kalian kelihatan yang putri cantik dengan rambutnya dikepang. Kemudian yang laki-laki juga terima kasih, rambutnya sudah rapi, jangan sampai panjang-panjang ya nak ya, biar tetap kelihatan ganteng, bersih, rapi. Ibu seneng dah. Ya, kita lanjut ya. Nah, Ibu absen dulu. Ya, sebentar. Bacakan ya. Oke. Krisna? Hadir, Bu. Oke. Anggi? Anggi ada ya? Hadir, Bu. Oh iya, Anggi hadir. Kemudian Ayu Griselda. Mana Ayu? Hadir, Bu. Ya. Terus Ciko, mana si Ciko? Hadir, Bu. Oh iya, itu dia. Oke, kemudian Dharma, Ketut Dharma mana nih suaranya Ketut? Ibu udah kangen nih Hadir, dengerin Bu. suaranya. Mana? Halo Ketut? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, Ketut. Oke, sudah join ya. Kemudian Dwi Agustini ada gabung ya? Sudah gabung? Hadir, Bu. Oke, bisa join ya nak ya? Oke, bagus. Terus Kirana? Hadir, Bu. Ya, Kirana hadir. Kemudian Nela yang jauh di Batam. Apa Hadir, kabar Bu. Nela? Ya, tetap semangat ya meskipun kita masih berjauhan. Mudah-mudahan di bulan depan kita udah bisa di kelas, kita gabung di kelas seperti hari-hari biasa. Bismillah, kemudian ada Pandai. Ini Pandai sepertinya yuk. Pandai. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Semangat ya Pandai ya. Kemudian ada Putri. Putri, halo. Iya, bagus. Terus kemudian ada Is Putri. Ada yang belum Ibu panggil ya? Marcel. Marcel? Marcel? Marcelo kayaknya nggak hadir, Bu. Oh iya, mungkin masih belum gabung ya, nggak ada info ya. Nanti mudah-mudahan segera bisa gabung. Mungkin kendala sinyal. Tadi dia nge-WA sempat. Kemudian Gea ada? Hadir, Bu. Oke, bagus. Oke, semua berarti tinggal Marcelo aja yang belum ya. Mungkin tadi dia info bahwa dia kesulitan di sinyal untuk masuk di Meet kita. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, mari slide pertama ini Ibu tampilkan bagaimana kita supaya tetap menjaga protokol kesehatan.
ya nak ya. Dalam artian di sana cuci tangan dengan sabun dan itu merupakan air yang mengalir. Ingat, dalam melakukan interaksi dengan orang secara langsung itu jaga jarak. Seminimalnya itu adalah 1 meter. Dan ingat, kalian juga harus selalu menjaga hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bervitamin. Nah, untuk menghindari itu kalian hindari keramaian, hindari kerumunan, dan lingkungan kalian harus selalu bersih. Pakaiannya kalau sudah selesai dipakai, harap segera dicuci. Dan tentunya hindari menyentuh wajah apabila tangannya belum dicuci dengan bersih dan menggunakan sabun. Jangan lupa itu nak ya, selama pandemi terapkan protokol kesehatan. Oke. Nah, sekarang kita ice breaking dulu sebentar biar kita lebih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ibu saya dulu ya, ikuti gerakannya. Oke, Ibu coba ya. Ya, Bu. Kedengeran, Nak? Halo, kedengeran? Belum, Bu. Oke, ikuti aja gerakannya ya. Dari slide yang Ibu tampilkan. Bentar, Ibu ulang dulu. Siap, Bu. Siap. Bentar. Bisa nggak? Lagi sekali ya, yang lebih semangat. Pelan-pelan aja. Ibu coba sini, kanan kiri, putar-putar jari. Sudah? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan, putar-putar jari. Oke, lagi sekali. Ya, siap ya? Fun aja. Relax, oke? Bentar. Bentar, tunggu dulu. Oke, sekarang kanan kiri, putar-putar jari, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, putar-putar jari. udah ya. Udah? Udah fokus? Ntar nanti di pertengahan Ibu coba lagi sekali. Apalin ya. Oke, di materi kali ini itu adalah mengenai tentang wilayah Indonesia, yaitu khususnya letak astronomis Indonesia. Nah, di sini sebelum Ibu ke materi, Ibu sampaikan tentang bagaimana cara penilaian Ibu pada pertemuan kali ini, yaitu tentang letak astronomis Indonesia. Bahwa penilaiannya itu adalah dari kemampuan kalian menyampaikan pendapat, dari pengamatan video, kemudian itu adalah cara kalian menyampaikan pendapat, terus kemudian dari keaktifan kalian menyampaikan pendapat. Dari situ penilaian Ibu. Kemudian nanti mengerjakan LKPD-nya, apakah itu sudah benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu minta, itu juga termasuk Ibu nilai di sini. Ya nak ya? Nah sekarang kita lanjut ke materi mengenai letak astronomis Indonesia. Ibu share video dulu, kemudian kalian amati
dari pengamatan video, kemudian mendengarkan audionya ditambah dengan narasi, kita coba memahami tentang apa itu letak astronomis Indonesia. Coba ya, bisa ya. Oke, sudah nampak, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu, coba play ya. Bentar ya. Kok Ibu nggak bisa muter ini? Coba ya, Lestari. Bentar ya, Nak, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai letak wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, letak astronomis. Kedua, letak geografis. Ketiga, letak geologis. Nah, di pertemuan kali ini kita khusus membahas mengenai letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya. Oke, udah ya, Ibu lanjutkan slide-nya. Nah, di materi letak astronomis Indonesia, di dalam pertemuan kita kali ini, itu ada tujuan pembelajarannya. Ibu bacakan. Nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan letak Indonesia di antara garis lintang dan garis bujur dengan benar. Kemudian nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar dengan benar. Nomor 3, peserta didik dapat membandingkan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar dengan benar. Nomor 4, yaitu peserta didik dapat menganalisis pengaruh lokasi Indonesia terhadap kehidupan penduduk dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Perhatikan sekarang Ibu, slide selanjutnya itu Ibu ada share video. Oke. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku. Selamat pagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Bandung. Waktu tempat ini mendekat pukul 9:20, di mana waktu di Bandung adalah 1 jam lebih lambat daripada waktu di Denpasar, Bali. Silakan menggunakan sabuk pengaman. Oke, sudah ya, Nak ya? Sudah didengarkan tadi video yang sudah Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, karena kita membahas tentang dari letak astronomis, kira-kira dari pengamatan kalian, apa saja yang bisa kalian tangkap dari video yang sudah ditampilkan? Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat? Aku ya. Ya, silakan. Siapa? Pande? Atau Krisna mungkin? Saya, Bu. Krisna? Saya, Ya, silakan, Nak. menurut pendapat saya, di video itu
terdapat ada perbedaan waktu, Bu, antara Denpasar dengan Bandung. Oke, bagus sekali Krisna, bagus sekali. Ada yang memberi pendapat tentang video yang tadi? Menurut saya, Bu, perbedaan antara wilayah dan juga waktunya itu berbeda. Karena wilayahnya berbeda, makanya waktunya berbeda. Begitu ya, Nak ya? Wilayah dan juga waktunya itu berbeda. Oh, wilayah dan waktunya berbeda. Iya, memang benar. Bagus. Ada lagi yang memberi pendapat dari video yang tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut video tersebut, Pak Dodi harus merubah jadwalnya Oh, karena Pak Dodi, di tempat keberangkatan ya, harus terus Pandai? merubah jadwal keberangkatannya Ya, karena di daerah keberangkatannya berbeda waktunya dengan daerah tujuan Pak Dodi. oke. Ya, bagus. Sekarang dari pengamatan kalian, sekarang Ibu berikan lembar kerja ya, itu ada di Classroom. Di Google Form-nya itu kalian kerjakan lembar kerjanya supaya bisa kita nanti lanjutkan ke yang lagi satu. Ya, di LK1 dulu dikerjakan. Silakan, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan ya, Nak ya. Kerjakan dulu LKPD-nya. Iya, Bu. Ya, 5 menit ya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu lihat di LKPD-nya dulu ya.
Oke, sudah Ibu share screen dari LKPD yang tadi. Sudah ada yang mengumpulkan. Mari kita bahas ya tentang yang di video nomor 1. Setelah kalian mengisi LKPD, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari setelah mengisi dari LKPD tersebut? Indonesia memiliki iklim tropis. Enggak, dari video yang pertama dulu, Nak. Indonesia memiliki berbagai macam daerah waktu. Oke, bagus. Ada lagi? Lagi sebentar ya. Jadi siapa jawab ya? Sebentar ya, Nak ya. Ada lagi yang beri pendapat tentang tadi video yang pertama? Dari letak astronomis yang pertama. Krisna mungkin? Indonesia memiliki waktu selisih waktu, Bu, dengan berbagai daerah. Oh, Indonesia mempunyai selisih waktu Seperti dengan berbagai daerah. Oke, bagus Nela. Ada lagi? Lagi satu. Perbedaan waktu antara Bali dan Bandung itu 1 jam. Jadi Pak Dido harus berangkat 1 jam lebih awal dari Bali agar sampai tepat waktu pada tempatnya di Bandung. Oke, perbedaan waktu antara Bali dan Bandung yaitu selisihnya adalah 1 jam. Oke, sekarang kita lihat ya pengertian dari letak astronomi. Sudah kelihatan di slide-nya? Kesimpulannya dari yang pertama, astronomis. Ya. Nah, di sini letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kemudian tadi dari pengamatan gambar yang kalian lakukan bahwa dari garis bujur itu Indonesia ada perbedaan waktu. Mengingat dari garis bujur dari dilihat dari gambar ini bahwa letak astronomis Indonesia dilihat dari bujur itu menunjukkan Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah waktu seperti itu. Nah sekarang selanjutnya ada LKPD yang lagi satu untuk menunjukkan bahwa ada pengaruhnya terhadap letak astronomis Indonesia. Silakan dikerjakan sebentar di LKPD 2 ya Nak ya. Silakan dicek di Google Form yang di Classroom. Lagi satu, LKPD 2, aktivitas 2. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Halo? Bisa mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi dari LKPD yang sudah dikerjakan yang aktivitas 2 tentang letak Sudah, Bu. astronomis? Oke, sudah. Kira-kira apa yang bisa Ya, Bu. kalian temukan dari aktivitas 2 tersebut? Indonesia memiliki 3 bagian daerah waktu dan mempunyai 2 musim dan beriklim tropis. Indonesia beriklim tropis. Bagus. Ada lagi yang beri pendapat dari aktivitas 2? Indonesia berada di antara 2 benua, Bu, Ya? Ya, Nak? Halo? yaitu benua Asia. Ya, yaitu benua Asia terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Oke, ya. Ibu lanjut ya. Bagus. Ada yang beri pendapat lain? Tentang LK. Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Oke, bagus. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Apalagi, Nak, dari pengamatannya? Ada yang lain mungkin beri pendapat? Oke, lagi satu ya. Lagi satu ya. Bisa? Dari pengamatan yang tadi. Saya, Bu. Oke, Dharma, silakan. Menurut saya, karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia mendapatkan iklim tropis, di mana ini menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, bagus Ketut ya. Terima kasih. Oke, kita simpulkan sekarang ya dari aktivitas 2, bahwa dari pengamatan di LK2 itu bahwa Indonesia beriklim tropis, mengingat dari mengingat dari garis lintangnya yang berada di antara ini di atas ini 6 LU dan di bawahnya adalah 11 LF. Ini adalah wilayah Indonesia yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian di sini pengaruhnya dari garis lintang itu pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Indonesia beriklim tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh pancaroba. Kemudian, karena iklim tropis, Indonesia juga memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Dalam artian itu setiap hari Indonesia memperoleh sinar matahari. Dan suhu rata-ratanya itu antara 20 derajat sampai dengan 30 derajat. Itu. Kemudian nah, ini tadi yang LK1 bahwa Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Dilihat dari gambar yang Ibu share tadi yang pertama. Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Kita bandingkan bagaimana sebenarnya aktivitas yang dilakukan karena pembagian waktu tersebut, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat itu pada saat anak-anaknya masih tidur, kemudian dibandingkan dengan selisih 1 jam berikutnya, yaitu misalnya di Bali, itu anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah. Dibandingkan dengan wilayah bagian timur, itu dengan waktu yang sama tetapi mempunyai selisih, itu di bagian timur anak-anaknya sudah belajar di kelas. Jadi itu ada 3 perbandingan waktu dengan kita Ibu ilustrasikan di sini bahwa di waktu Indonesia bagian barat itu anak-anaknya masih tidur.
Kalau di bagian Indonesia bagian tengah itu anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah, dan di Indonesia bagian timur itu anak-anaknya sudah belajar di dalam kelas. Nah, itu dari kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti untuk refleksi itu kalian bisa isi di Google Form yang ada di Classroom untuk memberikan pendapat bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Dan untuk PR itu bisa kalian cek di buku paket di halaman 16. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, nah segitu aja untuk hari ini. Cukup karena waktunya sudah hampir 40 menit. Krisna mana ya? Krisna, sebelum kita tutup meet kita hari ini, kita berdoa dulu supaya kita selalu diberikan keselamatan dan selalu bertemu setiap di pembelajaran setiap harinya. Krisna, minta tolong bisa dipimpin Ya, Bu. doanya. Ya, silakan Krisna. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Krisna. Oke, Ibu akhiri ya hari ini. Terima kasih sudah join di pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa protokol kesehatannya apabila kalian ada keluar dari rumah. Oke, Ibu pamit ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak.